Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi setiap saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di desa, di kota, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi takut adalah merasa gemetar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan suatu bencana atau tidak berani. Ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Rasa takut yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan yang disebut fobia, yaitu kecemasan yang luar biasa, terus-menerus, tidak realistis sebagai respon terhadap keadaan eksternal tertentu. Penyebab rasa takut dalam diri tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda, saudara. Mungkin takut karena terkena bencana alam, takut ketinggian, takut terhadap anjing, takut serangga, takut ular, takut gemuk, takut tidak bisa membayar uang sewa rumah, takut gagal dalam ujian, takut terhadap masa depan, takut sakitnya tidak bisa sembuh, takut mati, dan sebagainya. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Karena itu sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita mengalami ketakutan, saudara. Ketakutan membuat seseorang kehilangan damai sejahtera. Ketakutan juga salah satu penghalang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena rasa takut dalam diri orang percaya membuktikan bahwa ia meragukan kuasa Tuhan atau tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak sekali ayat dalam Alkitab yang menasihatkan agar kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak takut terhadap masalah, terhadap pergumulan yang sedang terjadi. Salah satunya adalah di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu melepaskan anak-anaknya dari ketakutan, saudara. Bahkan, Ia sendiri yang berjanji untuk menyertai, untuk meneguhkan, menolong, memegang tangan kita, dan memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya, bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis yang berusaha untuk melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang percaya.
Jika seseorang terus dikuasai oleh rasa takut, ia tidak akan dapat melangkah maju menggapai berkat Tuhan, karena yang tertanam di hatinya hanyalah pikiran dan perkataan negatif. Tidak mungkin, terlalu sukar, aku pasti tidak mampu dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh 10 pengintai yang diutus Musa. Mereka dan orang-orang yang terpengaruh olehnya akhirnya tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua dapat mencapai tanah perjanjian karena keduanya dapat mengalahkan roh ketakutan itu. Ketakutan yang terus dipelihara hanya akan membawa kita kepada kegagalan dan menghalangi kita untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan. Tidak seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya menjalani hari-harinya dengan penuh ketakutan, sebab Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ada dasar yang sangat kuat bagi kita untuk tidak takut menghadapi apapun, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di mana Ia lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Itulah sumber kekuatan kita, saudara. Begitu banyak peristiwa yang sedang terjadi dalam dunia ini, krisis, bencana alam, kerusuhan, ataupun yang diprediksi akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Saudara, jangan takut dan gemetar. Tetap kuatkan iman dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah hidup kita ini ibarat perahu yang sedang berlayar di tengah lautan luas yang kadang-kadang dihantam ombak dan gelombang besar? Bila kita memiliki iman dan percaya penuh kebenaran firman Tuhan, kita dapat melewati badai apapun dengan penuh kemenangan, karena Tuhan di pihak kita. Oleh karena itu, saudaraku, hanya dengan iman kepada Kristus maka kita mampu mengalahkan ketakutan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memiliki iman di dalam Kristus, iman yang selalu mempercayai perkataan Tuhan dan melakukannya, sehingga kami mampu mengalahkan ketakutan dan menjadi para pemenang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan dan berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati, Tuhan yang teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga, bisnis, pendidikan, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi saudara kami yang menderita, berikan jalan keluar bagi setiap saudara kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.